Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya saudara hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita mau siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai saudara, kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami masih diberikan nafas kehidupan kesehatan sampai hari ini. Kami menyadari bukan karena kekuatan kami, tapi kami terlalu yakin ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih di kesempatan pagi indah ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama saudara kami seiman. Kami boleh memuji menyembah Engkau, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami terus akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan lewat ibadah kami. Mari Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami undang Roh Kudus untuk memenuhi hati setiap kami, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah hatinya dihiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan memulai ibadah kami, dan kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari saudara yang siap diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin saudara. Kita mengangkat pujian syukur kita pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa korban syukur kepada Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan, sujud menyembah-Mu. Yesus, Kau yang ku
tinggikan dan kami agungkan. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dan memberikan sukacita dari surga buat setiap kami. Kami siap memuji, kami siap berlompat bagi nama Tuhan, karena kami percaya Engkau bertata di atas pujian umat-Nya. Di dalam nama Yesus, mari saudara yang siap memuji Tuhan, yang siap diberkati Tuhan hari ini, sama-sama dengan saya katakan amin. Mari kita tepuk tangan yang punya Tuhan kita. Haleluya. Sudah banyak yang bersukacita? Haleluya. Boleh lambaikan tangan saudara, puji Tuhan. Kita akan puji hari ini saudara, kita terima sukacita dari surga. Haleluya. Boleh saudara bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan ya saudara. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Oh, ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Katakan saudara dengan sungguh, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Sama-sama ya saudara, katakan pujianmu. Haleluya. Dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Katakan sukacita sudah, sukacita sudah nyata, penuhiku. Katakan saudara, haleluya. Sukacita sudah, sukacita sudah nyata, penuhiku. Haleluya. Berikan tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin saudara. Puji Tuhan, saya percaya sukacita di dalam Tuhan yang menambah kekuatan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara diberkati. Amin. Haleluya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita saudara. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya apa yang kita dengar, firman yang kita dengar tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi selalu memberkati saya dan saudara. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang sempurna. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini ya Bapa. Itu semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu. Engkau berkati setiap kami. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan anugerah, Tuhan yang memberikan pengurapan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, mari Tuhan pakai ya Bapa untuk menjadi alat-Mu ya Bapa, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman itu ya Bapa dapat bertumbuh dalam setiap hati kami ya Bapa. Dan kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya sukacita Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena anugerah Tuhan itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kita dalam ibadah online, ibadah minggu online dari GBI Grow Fellowship Center Depok. Dengan Bapak Pendeta David Julian Carter sebagai gembala sidang dan bersama dengan saya Ibu Sylvia Mutiara Carter. Kami yakin dan percaya kalaupun kita masih ibadah online tetapi pengurapan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kapanpun kita mau belajar firman Tuhan, Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Ya, haleluya. Mari saya mengajak kita semua mengangkat Alkitab di tangan kanan kita dan sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman ini. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus, ada Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mukjizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk kita membuka Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi kita baca sama-sama. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya, kita yakin dan percaya sukacita dan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan pada hari ini, kalau boleh saya kasih judul meraih sukacita, menggapai damai sejahtera. Haleluya. Meraih sukacita, menggapai damai sejahtera. Sempat ada pertanyaan dari Bapak Gembala, kenapa mesti pakai kata meraih? Kenapa mesti pakai kata menggapai? Nggak langsung aja sukacita dan damai sejahtera. Ya, karena saya yakin dan percaya sukacita dan damai sejahtera itu harus kita raih, harus kita kejar, ya harus kita gapai. Kenapa? Dalam kehidupan kita sukacita dan damai sejahtera itu memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kalau firman Tuhan tadi katakan Allah sebagai sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya karena kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Kita semua yakin dan percaya, untuk itu kita mau tetap bersukacita dan kita mau berdamai, mempunyai damai sejahtera. Amin. Katakan, meraih sukacita, menggapai damai sejahtera. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kondisi saat ini membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera? Ya kan?
Kondisi saat ini masih berat ya kan, walaupun mungkin sebagian daripada kita sudah terbiasa dengan situasi ini ya kan. Awal-awal pandemi mungkin memang lebih berat lagi karena kita ternyata pandemi COVID-19 ini tidak seremeh yang kita anggap gitu kan ya. Ternyata ini mempengaruhi semua sektor kehidupan, baik perekonomian, ya kan, pendidikan, anak-anak nggak sekolahnya dari rumah, itu menghalangi mereka untuk berkembang kan secara wawasan, pergaulan dan sebagainya. Dan kemudian rumah tangga mungkin banyak yang berpengaruh gitu kan kehidupannya, mungkin karena stres ya kan, karena penghasilan berkurang, jadi pengaruh dalam kehidupan rumah tangga juga. Nah, tetapi apakah kondisi ini membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera? Bapak Ibu, kita boleh mungkin mengalami kekurangan, mengalami permasalahan, mengalami pergumulan, kan? Tetapi hari ini Paulus mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Untuk itu saya mau mengajak kita untuk kita meraih sukacita itu dan menggapai damai sejahtera itu, supaya kehidupan kita ini penuh dengan pengharapan ya. Kemudian, nah, Tuhan mau kita tetap memiliki sukacita dan damai sejahtera dalam kondisi apapun. Nah, ini pertanyaannya. Terus bagaimana caranya? Ya, kalau kondisi kita ini seperti ini gitu kan, bagaimana kita ada sukacita? Katanya kalau manusia mungkin sebagian besar mengukur sukacita, mengukur kegembiraan itu dengan apa? Bahwa apa yang ada dalam dirinya itu semua berlebih mungkin ya kan. Kita membutuhkan rumah yang besar, kita punya ya kan. Kita membutuhkan liburan, kita bisa ya kan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan teman yang mempunyai anak seumur dengan anak saya, Dawson. Dia bilang gini, ya tempat hiburan memang sudah dibuka gitu kan, mall sudah dibuka, tetapi percuma karena dibatasi oleh usia, jadi anak-anak nggak boleh ke tempat hiburan dan ke mall gitu kan. Nah, apakah itu mengurangi sukacita? Apakah itu mengurangi damai sejahtera kita? Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan lagi, bagaimana kita menjaga sukacita dan damai sejahtera itu ada dalam diri kita, sedangkan situasi semakin sulit? Bagaimana kehidupan saya ini tenang, ada damai sejahtera, sedangkan buat besok aja saya nggak makanan saya nggak tahu untuk anak dan keluarga saya, apakah masih saya bisa menyediakan, sedangkan saya nggak tahu gitu kan. Situasi ini membuat bagaimana nanti anak saya mau melanjutkan sekolah, sedangkan pekerjaan mungkin saat ini ya kalang kabut atau mungkin sedang tidak ada pekerjaan gitu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menjaga sukacita dan damai sejahtera itu ada dalam diri kita? Nah, yang pertama saya mau membahas sukacita dulu ya Bapak Ibu. Sebelum kita menjawab semua pertanyaan tadi, yang pertama, sukacita itu apa sih? Sukacita itu ciri hidup seseorang yang hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara hidup di dalam Tuhan, kita ini pengikut Kristus. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu sukacita. Kenapa? Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita itu perintah Bapak Ibu Saudara, ciri khas kehidupan orang percaya ya. Kalau kita mau bilang kita ini pengikut Kristus, kita ini orang percaya, sedangkan muka kita cemberut terus ya kan, sedangkan kita ngeluh terus ya kan, sedangkan kita ngomel terus didengarkan orang-orang sekitar kita yang nggak percaya kepada Tuhan. Loh, ternyata ikut Tuhan nggak ada suka-suka citanya ya. Gambaran orang percaya itu yang pertama ada sukacita dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan itu membuat kita bersukacita. Ketika kita punya pengharapan, kita semakin kuat. Makanya kita bersukacita. Nah, kemudian damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah juga hak dan sekaligus tanggung jawab setiap pengikut orang percaya, setiap pengikut Yesus, setiap orang percaya.
Kolose 3 ayat 15 katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Itu dikatakan. Nah, jadi damai sejahtera itu ada di dalam hati kita, bukan dipengaruhi oleh hal-hal eksternal. Damai sejahtera itu bicara internal, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kita merasakan kedamaian, ketenangan itu bukan karena ada di sekitar kita memberikan kedamaian, bukan. Tetapi karena di dalam hati kita itu ada kedamaian, dan itu tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh gambarkan, sukacita dan damai sejahtera itu sama seperti tanaman, harus dipupuk, harus dipelihara, sehingga tanaman itu bertumbuh, ya kan, bukan jadi mati, bahkan tanaman itu berbuah. Nah, tugas kita itu, kita meraih sukacita dan damai sejahtera dengan apa? Dengan perjuangan, ya kan, dengan usaha kita. Usaha kita apa? Nah, ini dia. Yang pertama, bagaimana meraih sukacita dan menggapai damai sejahtera? Yang pertama, kita merenungkan firman Tuhan. Wah, saya juga tahu, Bu. Saya tiap hari baca firman Tuhan, tapi kok nggak ada suka-sukacitanya dan nggak ada damai-damainya kehidupan saya. Nah, kembali lagi, itu ada dalam diri kita, bukan eksternal, ya kan? Itu ada di dalam diri kita, yang harus kita pelihara, yang harus kita pupuk sehingga dia bertumbuh dan berbuah. Ya. Kenapa kita harus membaca dan kita harus belajar, kita harus membaca firman Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan ini mengingatkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mengingatkan kepada kita janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita sakit, kita ingat firman Tuhan bahwa bilu-bilu Yesus itu mampu menyembuhkan kita. Ketika kita dalam kekurangan, kita ingat firman Tuhan bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Ya. Bahkan burung-burung di udara, Tuhan sediakan makanan. Bunga bakung di padang, Tuhan pelihara, Tuhan hiasi begitu indahnya. Apalagi kita manusia sebagai biji mata Allah. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, renungkan firman Tuhan selalu. Itu menumbuhkan sukacita dan damai sejahtera. Jadi ketika kita sakit, kita ingat firman Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan kita. Ketika kita dalam pergumulan, kita ingat firman Tuhan, janji Tuhan yang akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Ketika kita dalam kekurangan, kita ingat firman Tuhan. Tuhan katakan Tuhan kita itu Tuhan yang kaya. Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi gak perlu khawatir. Itulah kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Ya, kemudian merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, meraih sukacita dan menggapai damai sejahtera itu dengan apa? Mengejar apa saja yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera itu, Bapak Ibu Saudara. Namanya juga meraih dan menggapai. Jadi kita harus kejar, ya kan? Namanya kita meraih cita-cita, kita harus ikutin step-stepnya, ya kan? Anak kami pingin jadi lawyer gitu, atau mungkin profesi-profesi dalam bidang hukum, ya kan? Nah, untuk meraih itu, cita-cita itu, keinginan itu, ya kan, dia berdoa. Kami berdoa, ya kan? Yang pertama tadi kan, karena kami yakin, kami percaya dengan firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang ajaib. Yang kedua, ya dia mengejar dengan apa? Dengan belajar, ya kan, mengikuti step-step pendidikan yang ada, gitu kan. Nah, sama dalam kehidupan iman kita. Kita mau meraih dan menggapai sukacita itu, meraih sukacita dan menggapai damai sejahtera itu, kita harus dengan cara apa? Mengejar sesuatu yang mendatangkan sukacita itu. Caranya bagaimana? Ya, dengan kita hidup di dalam firman Tuhan, dengan kita selalu melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pertama. Yang kedua, jauhi hal-hal
yang mengurangi sukacita dan damai sejahtera. Itu seperti apa sih, Bu? Contohnya begini, Bapak Ibu. Misalnya pergaulan yang negatif, ya kan? Gak usahlah bergaul dengan orang-orang yang nyinyirin orang. Gak usah bergaul dengan orang-orang yang sukanya ngomongin orang. Kenapa? Itu mengurangi damai sejahtera kita. Kitanya jadi ikut-ikutan kesel dengan orang lain. Padahal sebenarnya orang yang kita keselin lagi happy-happy, ya kan? Lagi makan-makan mungkin lagi liburan. Kita aja yang diem-diem di rumah kita kesel sama orang itu. Nah, itu dia. Kemudian jauhi hal-hal yang mengurangi damai sejahtera kita. Ya nggak usah lah Bapak Ibu Saudara. Kalau memang Bapak Ibu takut dengan berita-berita COVID, ya kan, khawatir dengan hal-hal COVID, tapi kita malah lihat-lihat terus, hari ini berapa nih yang meninggal nih? Wih, hari ini berapa nih yang membutuhkan oksigen nih? Hari ini rumah sakit ditambah penuh nih, gitu kan? Nah, jauhi hal-hal itu. Mending baca firman Tuhan aja. Nggak usah mencari hal-hal yang membuat kita takut. Kita tahu kita ini penakut, kita malah nonton film horor, film-film yang serem. Jadi kita takut sendiri, ya kan? Malam-malam kita takut, jangan-jangan nanti, jangan-jangan. Nah, mengurangi damai sejahtera kita. Ya. Kita tahu orang yang khawatiran, kita bergaul dengan orang yang khawatiran. Jadinya apa? Kita nggak ada sukacitanya. Iya kan, kita khawatir terus, kita takut terus. Ya. Mari meraih itu, mari meraih sukacita dan menggapai damai sejahtera itu untuk tetap hidup bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, ya kan, bergumul dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Beberapa hari ini saya dan suami sedang banyak, saya dan Bapak Gembala sedang banyak pekerjaan gitu yang membutuhkan konsentrasi, ya kan, artinya dari pagi sampai malam kami di depan laptop gitu kan. Nah, terus kemudian saya sambil iseng-iseng aja, saya sambil setel lagu rohani. Ternyata itu meneduhkan, gitu. Ya kan, kita yang dikejar tenggat pekerjaan ini gitu, nggak berasa. Kemarin rasanya kayaknya saya pikir begini ya, begitu saya tahu banyak hal yang kami harus kerjakan, ada terlintas dalam pikiran, selesai nggak ya, gitu kan. Nah, tapi ketika saya mengerjakannya dengan memuji Tuhan, mendengarkan lagu-lagu rohani, ada damai sejahtera. Nggak berasa, malam-malam udah selesai. Kok udah selesai ya semua pekerjaan, ya luar biasa. Itu damai sejahtera itu memberikan kepada kita kekuatan, ya Bapak Ibu. Mari mengejar hal-hal yang membawa kita ke dalam sukacita dan damai sejahtera. Yang ketiga, hidup penuh dengan ucapan syukur. Nah, ya kan Bapak Ibu, kenapa kita harus bersyukur? Saya beberapa hari lalu sempat baca saya ada grup gitu kan, ada di salah satu grup saya dengan guru-guru gitu kan se-Indonesia yang memberikan ucapan hanya biasa aja kan. Biasanya kalau pagi ada kasih ucapan selamat pagi, ada yang membagikan firman Tuhan, terus ada yang memberikan kata-kata begini, ucapkanlah syukur kepada Tuhan setiap saat, sebab ya kan itu lebih berarti daripada 1000 doa yang kita naikkan dengan ragu-ragu. Artinya begini, nggak boleh berdoa. Siapa bilang nggak boleh berdoa? Harus berdoa. Tapi percuma Bapak Ibu Saudara, kita berdoa tapi hati kita ragu. Ya, kita berdoa nih dengan yakin, haleluya Tuhan, aku yakin Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menyatakan rencana. Tapi habis itu udah amin, kita ragu-ragu. Jangan-jangan nanti aku begini ya. Wah, jangan-jangan aku nanti nggak bisa dapat ini ya. Percuma. Lebih baik kita memulai dengan bersyukur dulu, ya. Kalau kita hari ini dalam keadaan sakit, kita bersyukur. Kenapa? Walaupun sakit kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini kita dalam pergumulan, bersyukur. Kenapa?
Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan kita. Makanya datang saja kepada Tuhan, serahkan pergumulan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, bersyukur itu lebih penting daripada kita berdoa, tetapi kita ragu-ragu dengan kemampuan Tuhan, tapi kita ragu dengan kekuatan Tuhan. Gak usah minta sama Tuhan kalau kita masih ragu, ya kan? Ini sama kayak begini nih. Kita punya kebutuhan, terus kita ngomong ke orang tua kita ya, tapi kita ragu-ragu, kira-kira mama dapat punya duitnya ya, kira-kira mama punya duit ya. Nah itu kan, itu sama orang tua. Padahal kalau seorang anak mengungkapkan kebutuhannya kepada orang tua, dan kalau itu dipandang memang itu penting untuk pendidikan dan sebagainya ya, untuk masa depan anaknya, sebagai orang tua, saya akan berusaha dengan sebaiknya dan memberikan yang terbaik ya kan. Kalau perlu kita berkorban supaya anak kita bisa mendapatkan yang terbaik. Nah itu aja orang tua, apalagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, masa ya sih Tuhan gak mau memberikan kepada kita? Tuhan itu kita ini biji mata Allah, kita ini biji mata Tuhan, kita akan diberikan yang terbaik. Makanya kalau berdoa jangan pernah ragu, jangan pernah ragu. Kalau sudah serahkan sama Tuhan, ya sudah serahkan sama Tuhan. Tugas kita cuma satu, bersyukur dengan keadaan yang ada. Dengan bersyukur ya kan, kita bisa menerima apa yang ada dalam kehidupan kita ini sebagai wujud rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita punya sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kita nggak perlu mikirin ya kok cuma segini ya berkatnya, ya keadaanku kok cuma begini ya. Nah akhirnya kita nggak ada sukacita dan damai sejahtera. Tapi sebaliknya, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memelihara. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberikan berkat ya. Terima kasih Tuhan. Nah kita bersyukur terus, akan ada sukacita dan damai sejahtera. Beberapa waktu lalu, kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya kan, memang cuaca Depok lagi hujan-hujan ya kan. Nah, ya saya katakan tadi kami lagi dikejar tenggat waktu untuk menyelesaikan banyak pekerjaan. Udah siap-siap nih sore-sore, ya habis mandi nanti dilanjutkan lagi. Habis mandi makan dulu, maksudnya kan makan malam, mandi sore, makan malam, kami lanjut kerja lagi. Karena siang sempat istirahat sebentar, jadi udah fresh nih badannya kan. Tiba-tiba mati lampu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kami nggak bisa mengerjakan apapun, ya kan, sampai malam. Ya kan? Nah di tengah mati lampu itu gitu kan, kami ngobrol-ngobrol, kami berempat ngobrol-ngobrol dengan remang-remang lilin ya kan. Kebetulan kami di rumah nggak ada emergency lamp gitu kan, jadi pakai lilin aja kecil ya kan. Dan terus kami ngobrol, terus saya secara tidak langsung tiba-tiba menceritakan pengalaman saya pelayanan ya kan. Beberapa tahun lalu waktu masih kuliah, pelayanan di pedalaman gitu kan. Nah, terus kemudian suami dan anak-anak saya bilang, ternyata asik ya dengerin mami cerita pelayanan gitu kan. Nah, ada sukacita di situ gitu kan. Walaupun mungkin kalau saya ngedumel, kenapa mati lampu nih, harusnya malam ini bisa mengerjakan ini tapi nggak bisa, kenapa nih, harusnya besok bisa selesai nih tenggatnya, mengejar tenggat waktu. Ternyata tidak bisa, ya itu tidak akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami, dan akhirnya kami beristirahat dengan sukacita ya kan? Dan ada damai sejahtera dalam kehidupan kami. Nah hal-hal kecil saja gitu, kita harus bersyukur, ya. Bersyukur itu lebih utama dari segala sesuatu, karena dengan bersyukur kita bisa menerima keadaan, kita bisa mempunyai sukacita dan damai sejahtera dalam setiap keadaan. Amin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengejar sukacita dan meraih damai sejahtera itu, kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan ya kan? Kalau kita meraih dan menggapai cita-cita, kita bisa meraih
kita mungkin bisa mendapatkan kita bisa meraih cita-cita kita mendapatkan profesi seperti apa yang kita inginkan. Nah itu ya kan, ketika kita mengejar sukacita dan damai sejahtera itu, yang pertama, pencobaan itu tidak akan mengganggu kehidupan kita. Ketika sukacita dan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, hari demi hari, bukan berarti kita nggak akan diperhadapkan dengan pencobaan. Tetap namanya juga orang masih hidup ya kan, akan ada masalah, akan ada pergumulan, akan ada situasi yang sulit. Tetapi setiap pencobaan yang kita hadapi itu ya kan, itu tidak akan mengganggu kehidupan kita. Masalah boleh ada ya kan, pergumulan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, tetapi kita tidak terganggu dengan semuanya itu, karena kita sudah punya sukacita dan damai sejahtera kita dalam kehidupan. Kenapa? Kita tidak terganggu? Karena sukacita dan damai sejahtera tadi menimbulkan pengharapan yang luar biasa. Karena kita tahu, kita berharap kepada Allah yang luar biasa, Allah yang akan menyediakan segala sesuatunya dengan luar biasa. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, mari meraih sukacita dan menggapai damai sejahtera. Kemudian ketika sukacita dan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, penghinaan tidak akan menyakiti hati kita. Orang yang punya sukacita dan damai sejahtera, walaupun ada orang yang nyinyirin, tetap sukacita. Amin. Tetap ada damai sejahtera. Ya nggak apa-apalah, kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang ya kan. Walaupun kita sudah membuat sesuatu yang terbaik, tetapi ada aja yang salah. Namanya juga manusia. Kita ini manusia dan kita hidup di tengah manusia. Kita bukan hidup di tengah malaikat. Jadi kalau ada orang yang kesel sama kita, nggak perlu kita kesel juga. Ada orang yang nyinyirin kita, nggak perlu kita balas nyinyirin kita, ya kan? Nggak usah berbalas status, nggak usah berbalas pantun. Nah itu ya kan. Beberapa waktu lalu saya dikasih tahu teman, ini kayaknya kecewa deh dia, gitu kan? Kebetulan saya mendapat kepercayaan gitu kan untuk menjadi koordinator. Kemudian saya mengambil beberapa keputusan ya, dan memang setiap keputusan yang diambil itu kadang-kadang mungkin membuat orang kecewa gitu kan, karena ya kita nggak bisa kan dari sekian banyak orang kemudian kita tampung semua, kita luluskan semua permintaannya. Nah dari salah satu yang saya tidak luluskan permintaannya bikin status rupanya, tapi saya nggak tahu gitu kan. Yang tahu teman saya, ini kayaknya lagi kecewa nih. Oh ya sudah, biarkan saja, ya mau bagaimana ya kan. Ketika saya mengambil keputusan, saya sudah konsultasi juga kepada pimpinan ya kan. Nah, nggak perlu mengurangi sukacita saya, nggak perlu mengurangi damai sejahtera saya ya. Kita kita hadapi itu sebagai sebagai bumbu-bumbu kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara tahu ada yang membenci Bapak Ibu Saudara, ya ayo, yang penting Tuhan sayang sama kita. Tetap bersikap baik, tetap bersikap ramah, ya kan? Nggak usah membalas kejahatan dengan kejahatan, nggak usah membalas nyinyiran dengan nyinyiran, nggak akan selesai Bapak Ibu Saudara. Cukup kita doakan dan kita menyatakan dan kita menunjukkan sukacita dan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Kemudian ketika kita punya sukacita dan damai sejahtera, godaan-godaan tidak akan menggoyahkan iman kita. Kita punya kebutuhan, kita punya keinginan. Mungkin ada godaan-godaan yang berbuat begini aja, berbuat ini aja. Kalau kita sudah ada sukacita dan damai sejahtera itu, kita bersyukur dengan keadaan kita. Kita nggak akan melakukan hal-hal yang menyalahi firman Tuhan. Kita nggak akan melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, godaan-godaan itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Amin. Haleluya. Kemudian yang terakhir, ketika ada damai sejahtera, ada sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita, kita menerima kekuatan setara dengan apa yang kita butuhkan. Aduh, sama-sama katakan,
kita menerima kekuatan setara dengan apa yang kita butuhkan. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan? 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Tuhan akan memberikan kekuatan setara dengan apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu kok limit kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Tuhan tahu kehidupan kita. Dan Tuhan juga akan memberikan sesuai dengan porsi kita masing-masing, ya. Tuhan gak akan kasih kita 10 masalah kalau kita hanya bisa menghadapi 1 masalah. Tuhan gak akan kasih kita 5 masalah kalau kita gak bisa menghadapi masalah yang kita gak bisa menghadapi 1 masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, percaya saja. Nyatakan sukacita dan damai sejahtera itu, raih sukacita dan gapai damai sejahtera itu, sehingga pencobaan itu tidak akan mengganggu kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan menghadapi penghinaan, tidak akan menyakiti hati kita, sehingga godaan-godaan tidak akan menggoyahkan iman kita, dan kita menerima kekuatan dari Tuhan setara dengan apa yang kita butuhkan. Orang tua kita aja tahu, ya kan, berapa yang dibutuhkan oleh kita. Saya tahu berapa yang dibutuhkan oleh anak saya, ya kan? Berapa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pendidikannya dia, dan saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Apalagi Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada Bapak Saudara. Tapi satu hal, bersyukur sehingga sukacita dan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada penutup saya katakan begini, mari meraih sukacita dan menggapai damai sejahtera dalam Tuhan. Sebab itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita ketika kita mengaku bahwa kita sebagai orang percaya. Mari kita meraih sukacita dan menggapai damai sejahtera, dan kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah dan kasih setiamu, ya Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada hari ini. Kami yakin dan percaya, ya Bapa, firman itu termeterai dalam setiap hati kami, dalam setiap hati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan firman Tuhan itu memberikan kepada kami kekuatan untuk kami menjalankan aktivitas kami, untuk kami melakukan tugas-tugas kami, untuk kami melakukan tugas kami menjadi saksi-Mu, ya Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu yakin setiap kami menerima hal-hal yang luar biasa dari Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu, ya Bapa, biarlah, ya Tuhan, kehidupan kami tetap bersyukur, sehingga kami meraih sukacita dan damai sejahtera itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada hari ini, ya Bapa, pada saat ini hamba-Mu berdoa secara khusus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang dalam keadaan beban berat, dalam pergumulan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang ada. Kami tahu, ya Bapa, kami yakin dan percaya, kami punya Allah yang sanggup, Allah yang mampu menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan menyediakan apapun yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Kami tidak mau, ya Bapa, pergumulan-pergumulan kami, permasalahan-permasalahan kami mengurangi sukacita dan damai sejahtera kami. Karena kami tahu, kami berharap kepada Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari Engkau nyatakan juga kasih-Mu dan berkat-Mu atas bangsa kami ini, ya Bapa. Biarlah bangsa kami ini, ya Tuhan, segera terbebas dari virus COVID-19, ya Tuhan. Tuhan, nyatakan rencana Tuhan yang ajaib atas bangsa kami.
Engkau berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat, tingkat daerah, bersinergi, bersatu ya Bapa, demi kemajuan bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa. Kota Depok kami serahkan ke dalam tangan. Kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan nyata dalam kota Depok ya Bapa. Apapun yang dikerjakan ya Tuhan, kota Depok Tuhan berkati, gereja-gereja Tuhan berkati. Secara khusus kami juga berdoa ya Bapa, kalau di Depok bulan depan mulai pembelajaran dengan tatap muka terbatas, biarlah ya Tuhan, Tuhan yang menutup bungkus anak-anak kami ya Bapa, menutup bungkus anak siswa-siswa dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi ya Bapa, sehingga ya Tuhan walaupun belajar dengan tatap muka, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga virus-virus itu ya Bapa tidak menyebar dengan tidak terkontrol ya Bapa. Karena kami tahu ya Bapa, Allah yang akan menyertai, Allah yang akan memberkati, Allah akan yang menjaga setiap umat. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk gereja GBI Grow Fellowship Center dimanapun berada. Ibadah-ibadah minggu ini ya Bapa, Tuhan memberkati, baik yang sudah offline ataupun yang masih online. Tuhan yang menyatakan kuasa Tuhan, Tuhan yang menyatakan pengurapan Tuhan atas setiap hamba-hamba Tuhan, atas setiap jemaat-jemaat Tuhan, sehingga ya Bapa, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Secara khusus kami menyerahkan GBI Grow Fellowship Center Depok. Tuhan nyatakan anugerah-Mu atas gereja ini ya Bapa. Setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, mari Tuhan pakai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan GBI Grow Fellowship Center Depok dengan luar biasa. Setiap kami punya sukacita dan damai sejahtera, sehingga apapun yang mengganggu kehidupan kami ya Bapa, kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bersemangat dalam melayani, kami semangat dalam mengiringi Tuhan. Kami punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sementara kami akan memberikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur, korban-korban yang lainnya Bapa. Mari Tuhan memberkati setiap apapun yang kami beri ya Bapa. Kami tahu Tuhan bukanlah Tuhan yang membutuhkan pemberian kami, tetapi kami memberikan karena kami bersyukur Allah yang memelihara kami, sehingga sampai hari ini ya Bapa, kami tetap berdiri, kami tetap kuat, kami tetap sehat, kami terpelihara. Itu semua karena Tuhan. Untuk itu kami mau menyatakan ucapan syukur kami atas setiap persembahan yang akan kami berikan. Engkau berkati persembahan ini ya Bapa, jadikan berlipat kali ganda bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa, dan untuk memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di GBI Grow Fellowship Center Depok. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Allah. Kami siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bagi yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan yang lainnya, korban-korban yang lainnya, bisa Bapak Ibu berikan lewat transfer rekening yang ada di layar. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap yang kita berikan itu semua bagi kemuliaan Tuhan. Setiap yang kita berikan itu sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau bersyukur, kita mau memberikan yang terbaik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita karena kesempatan waktu yang berharga yang Tuhan Yesus berikan buat kami, untuk kami beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat semua hamba Tuhan, buat semua umat-Mu yang sudah memberikan persembahan Tuhan, yang memberkati Tuhan, yang senantiasa menyertai dan memberkati dengan berkat Tuhan Yesus yang luar biasa berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, GBI Grow Fellowship Center Depok,
Tuhanlah yang telah memberikan gedung buat gerejamu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Haleluya, puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Buat semua hamba Tuhan yang sudah melayani, Roh Kuduslah yang semakin mengurapi. Jerih lelah hamba-hambamu tidak akan pernah sia-sia, sebab semua yang dilakukan dengan sukacita, dilakukan dengan sungguh, dengan penuh kerelaan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Maka Tuhanlah yang memberikan upah yang besar di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanlah yang semakin memakai hamba-hambamu yang sudah melayani. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat bersuka cita, kami sungguh sangat bersyukur, kami bangga karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Dan yang sakit saat ini Tuhan sudah jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang terbelenggu Tuhanlah yang sudah memerdekakannya, yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar, yang mengalami kesesakan Tuhan berikan kelegaan. Tuhanlah Allah yang sungguh sangat dahsyat. Apapun juga pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi oleh umatmu, Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Terima mujizat, terima mujizat. Sebab bagi Yesus Kristus Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, glory bagimu ya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhan yang mengabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, spektakuler. Semua hanya untuk hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, glory bagimu ya Tuhan. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terjadilah apa yang kami perkatakan, terjadilah apa yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, glory bagimu ya Tuhan. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai
Dimanapun Tuhan menempatkanmu, jika saudara siap, katakan amin. Terima kasih Tuhan, glory bagi Tuhan, syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Haleluya. Arahkanlah pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Dialah Allah, haleluya, Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu, Tuhan juga yang melindungimu, Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, pengurapan yang baru dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita datang untuk kedua kalinya, menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersukacita, kita berbahagia, kita meraih sukacita, kita menggapai damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami bersukacita. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Ingat, sukacita dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Raihlah sukacita, gapailah damai sejahtera karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara beserta seluruh keluarga. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara beserta seluruh keluarga dengan berkat-berkat Tuhan Yesus yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mantap. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Let's lift your hands and say, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari segala malapetaka.
shine.